Program Magang Nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mulai berjalan sejak Oktober 2025. Program ini membuka peluang bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata dan mengurangi angka pengangguran. Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran, terutama di kalangan muda. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan program Magang Nasional 2025 untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor industri. Program Magang Nasional ini membuka peluang bagi puluhan ribu lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus dukungan insentif dari negara. Peserta magang akan ditempatkan di sektor-sektor yang relevan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka. Syarat bagi peserta magang, yang pertama harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Lalu, lulus program diploma atau sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah. Dan juga berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat ikut proses rekrutmen yang diselenggarakan. Pelaksanaan program Magang Nasional 2025 dibagi menjadi beberapa tahap. Pendaftaran tahap 1 atau BAS 1 telah dibuka 7 Oktober lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut untuk batch pertama dari total kuota 20.000, sudah ada 15.000 peserta yang lolos seleksi dan ditetapkan. Usai gelombang pertama selesai, pemerintah akan memulai gelombang kedua dengan target 80.000 peserta. Dengan begitu, total peserta magang pada tahun 2025 akan mencapai 100.000 peserta. Menaker memastikan kementeriannya telah melakukan seleksi perusahaan yang layak untuk menjadi mitra dunia usaha atau industri pemerintah terkait program magang tersebut. Bagi yang tidak masuk dalam kategori fresh graduate 1 tahun lulus, jangan khawatir karena ultimate-nya kan yang dicari adalah kerja. Dan silahkan kunjungi platform Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ sudah ada informasi terkait tentang berbagai lowongan kerja dan kita terus menjalin integrasi dengan job portal swasta sehingga harapannya labor market information system Siap Kerja ini bisa digunakan tanpa perlu ada job fair dan seterusnya. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform Siap Kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah, dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Program magang nasional berbayar ini mendapat respon positif dari generasi muda. Udah lumayan ya, karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku
lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Magang bagi lulusan baru perguruan tinggi ini nantinya tidak hanya akan mengisi di perusahaan swasta, namun juga di instansi pemerintah pusat seperti kementerian dan lembaga serta juga di pemerintahan daerah. Para peserta magang nantinya akan mendapat uang saku senilai upah minimum kota dan kabupaten masing-masing daerah. Kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya, tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan kompensasi finansial. Yasirli memastikan di tahap 1 terdapat 105.000 peserta magang yang melamar ke berbagai posisi. Sementara untuk jumlah perusahaan telah mencapai 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang melalui aplikasi Magang Hub. Penutupan pendaftaran peserta magang tahap 1 dilakukan hingga 15 Oktober 2025, untuk selanjutnya masuk tahap seleksi hingga tanggal 18 Oktober, dan peserta yang terpilih magang di perusahaan akan mulai magang batch pertama pada tanggal 20 Oktober hingga 19 April 2025. Para peserta magang akan mendapatkan uang saku sesuai upah minimum kabupaten kota. Misalnya, peserta magang di Jakarta akan mendapatkan upah 5,3 juta rupiah. Lalu peserta magang juga akan mendapatkan pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan. Peserta juga akan mendapat pendampingan langsung dari mentor industri serta sertifikat resmi dari Kemnaker usai program berakhir. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sempat mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afrian Syahnur, serta jajaran Kemenaker. Selanjutnya, Seskap dan juga Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemnaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan bahwa program magang nasional tahun 2025 tahap 2 atau batch 2 selama 6 bulan merupakan momentum penting bagi para peserta untuk memasuki dunia kerja secara nyata, memperkuat portofolio, serta meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Program magang nasional batch 2 menargetkan 80.000 peserta. Menaker juga menyoroti perubahan pesat dalam landscape ketenagakerjaan. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, banyak jenis pekerjaan baru diprediksi bermunculan. Sementara sejumlah pekerjaan lama akan mengalami otomatisasi akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI. Kondisi ini, kata Menaker, bukan hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat. Menaker menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai balai pelatihan, program pembelajaran daring, serta fasilitas sertifikasi kompetensi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta magang untuk terus mengembangkan kapasitas diri sepanjang program berlangsung. Magang Nasional Tahap 3 atau Batch 3 membuka lebih dari 30.000 lowongan magang. Pendaftaran Batch 3 dibuka mulai tanggal 4 hingga 7 Desember 2025 dan penetapan peserta magang di tanggal 12 Desember. Calon peserta bisa memilih maksimal 2 lowongan magang yang sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan.
Peserta yang belum pernah lolos seleksi pada batch sebelumnya juga diperbolehkan mendaftar kembali. Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, usai ditetapkan, peserta magang akan mengikuti orientasi dan mentor magang. Setelah itu barulah peserta akan mulai bekerja sebagai karyawan magang selama 6 bulan. Keahlian menjadi bagian penting untuk generasi muda untuk bekal mencari kerja di Indonesia saat ini, sehingga Presiden Prabowo Subianto membuat program magang nasional ini untuk mengasah keahlian generasi muda lulusan baru. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi.